Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman pengelola keuangan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai tata cara atau alur penatausahaan UPGU pada aplikasi SIPD RI tahun anggaran 2024. Jadi yang pertama saya akan coba menjelaskan secara garis besar mengenai tahapan-tahapan untuk proses pencairan GU pada aplikasi SIPD RI tahun anggaran 2024. Jadi misalnya SP2DUP telah cair, tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pelimpahan SP2DUP dari bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu untuk OPD yang punya bendahara pengeluaran pembantu. Untuk OPD yang tidak punya bendahara pengeluaran pembantu, tidak perlu dilakukan pelimpahan SP2DP. Tahapan yang kedua adalah melakukan penarikan tunai dari rekening giro ke kas tunai bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu bagi OPD yang punya transaksi tunai. Untuk OPD yang tidak punya transaksi tunai tidak perlu dilakukan penarikan cek dari rekening giro ke kas tunai bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Tahapan yang ketiga adalah pembuatan NPD, kemudian tahapan yang keempat adalah pembuatan TBP, tahapan yang kelima adalah pembuatan LPJ, tahapan keenam dan ketujuh adalah pembuatan SPP SPMGU. Oke, kita ke aplikasi, kita masuk ke tahapan yang pertama terlebih dahulu. Jadi silakan Anda login menggunakan user bendahara pengeluaran, terus klik menu pengeluaran, kemudian pelimpahan UP atau GU. Caranya tinggal klik aksi, lakukan pelimpahan dari BP ke BPP. Kebetulan OPD ini tidak punya bendahara pengeluaran pembantu, jadi saya akan cuma mensimulasikan saja. Jadi untuk melakukan pelimpahan dari BP ke BPP, silakan pilih BPP-nya. Ya, ini otomatis akan muncul BPP yang OPD yang ada BPP-nya. Silakan klik BPP atas nama siapa yang BPP pertama, kemudian berapa nilainya, silakan dimasukkan, kemudian limpahkan sekarang. Nah, di sini catatannya untuk pelimpahan dari BP ke BPP itu tidak ada pilihan tanggal. Jadi sebaiknya OPD yang punya BPP pada saat dilakukan pemindah bukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu, hari itu juga harus diinput di aplikasi SIPD RI karena tidak ada pilihan tanggal. Oke, clear untuk pelimpahan dari BP ke BPP. Tinggal pilih BPP-nya, kemudian masukkan nilainya, limpahkan sekarang. Oke, tahapan yang kedua adalah penarikan tunai atau penarikan cek dari rekening giro ke kas tunai bendahara pengeluaran. Caranya sama, tinggal klik aksi, lakukan, pilih menu tarik tunai, tinggal memasukkan nilainya, berapa yang akan kita tarik tunai. Di sini juga pada saat melakukan penarikan tunai atau penarikan cek dari rekening giro ke kas tunai bendahara itu tidak ada pilihan tanggal. Jadi misalnya bendahara hari ini melakukan penarikan cek dari rekening giro ke kas tunai bendahara pengeluaran, maka hari ini juga harus diinput, tidak boleh terlambat. Oke, itu catatannya untuk penarikan tunai. Oke, untuk tahapan yang kedua sudah clear, kita ke tahapan yang ketiga. Sebelum kita masuk ke aplikasi, saya akan coba jelaskan dulu mengenai tahapan-tahapan NPD. Jadi untuk pembuatan NPD yang pertama itu pengajuan NPD. Pengajuan NPD di aplikasi itu menggunakan akun atau user PPTK.
Kemudian selanjutnya adalah persetujuan NPD menggunakan akun PA. Yang ketiga adalah validasi NPD menggunakan akun bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ini satu siklus pembuatan NPD. Ya, saya mungkin garis bawah di sini, ini adalah satu siklus. Nanti akan kita coba praktekkan ketika NPD itu belum selesai satu siklus apa yang terjadi. Oke, kita langsung ke aplikasi. Jadi untuk pengajuan NPD silakan login menggunakan akun PPTK. Jadi ini sudah login menggunakan akun PPTK. Cara penginputan pengajuan NPD, masuk ke menu pengeluaran, kemudian pengajuan, kemudian NPD. Oke, sebelum kita melakukan penginputan, saya akan coba perlihatkan dulu BKU manual, dan saya sarankan untuk OPD untuk membuat dulu BKU manual. Jadi ini kwitansi nomor 2. Jadi yang pertama itu sekarang buat memang nomor kwitansi manual, kemudian masukkan nama PPTK-nya, kemudian masukkan nama PPTK-nya, kemudian NIP PPTK, jenis pembayaran apakah dia diinti atau tunai, kemudian berikutnya apakah dia panjar atau non panjar. Selanjutnya adalah tanggal transaksi, kemudian uraian, kode kegiatan, kode kegiatan, subkegiatan, nomor rekening, dan seterusnya. Ini bisa mungkin dijadikan patokan. Nanti kita akan coba masuk ke aplikasi untuk lebih jelasnya. Karena untuk kwitansi nomor 1 saya sudah input, kebetulan tadi waktu merekam error, jadi saya langsung ke kwitansi nomor 2. Caranya, silakan masuk ke aplikasi, kita tambah NPD di menu di atas, tambah NPD. Nah, tadi catatannya ini harus diperjelas apakah dia panjar atau non panjar. Ketika ini warna putih, maka ini yang terpilih. Jadi kita pilih yang non panjar. Ini juga harus hati-hati karena metodenya akan sangat jauh berbeda. Jadi kita akan pilih untuk transaksi non panjar. Tanggalnya sesuaikan tanggal BKU tadi, itu tanggal 1 Februari. Keterangannya, masukkan uraiannya. Kemudian subkegiatan ini harus hati-hati. Subkegiatannya itu adalah pelaksanaan konsultasi publik. Untuk supaya tidak bingung, kita kembali ke BKU manual. Kode kegiatannya itu adalah 50102. 501020101. Oke, coba ini kita pilih kegiatannya, kemudian pilih subkegiatannya. Subkegiatannya itu adalah 01003. 01003, nama subkegiatannya adalah pelaksanaan konsultasi publik. Ini kita harus sesuaikan juga. Kenapa saya sangat-sangat harapkan untuk awal-awal SPPD tahun anggaran 2024 ini harus teliti, karena ketika ada kesalahan itu kadang ada data yang ngebug, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Jadi sebaiknya harus hati-hati. Ini nama subkegiatannya adalah kegiatan pelaksanaan konsultasi publik. Oke, kita pilih. Kemudian untuk rekeningnya itu adalah 009, itu penyediaan belanja sewa gedung. 009 sewa gedung. Masukkan nilainya 3.500.000. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Jadi saya jelaskan di sini bahwa yang muncul ini, yang ini adalah anggaran kas yang triwulan 1. Jadi ini bukan pagu total, tetapi anggaran kas atau SPD untuk triwulan 1.
Ini juga kelihatan berapa pagunya setelah dimasukkan nilainya, berapa sisanya. Ini sebagai kontrol saja di OPD. Kemudian setelah itu kita cross check baik tanggalnya. Pertama non-panjar tanggal uraian, kemudian kegiatan, subkegiatan, nilainya. Jika dianggap oke, silakan konfirmasi. Kemudian tambah sekarang. Oke, ini sudah masuk dengan status belum selesai. Ya, masuk dengan panjar. Oke, pertanyaannya kita akan coba lanjut ke kwitansi nomor 3 dengan sub kegiatan yang sama. Ini saya hanya mencontohkan saja dulu. Kita coba tambah lagi non panjar sama tanggal 2 keterangannya. Sub kegiatan tadi 00, sorry, daripada saya salah, mending kita harus teliti dulu 50102. 50102. Kemudian subkegiatannya yang 003 ini. Jadi untuk NPD nomor 2 itu tidak akan bisa kita input karena ingat saya jelaskan tadi bahwa untuk NPD itu harus selesai satu siklus baru bisa menambah NPD yang nomor 2. Jadi NPD yang pertama kita harus selesaikan sampai dengan persetujuan, kemudian validasi oleh user BP atau BPP, baru boleh kita menambah NPD yang nomor 2. Jadi kita NPD yang pertama itu kita harus selesaikan satu siklus, baru bisa kita menambah NPD yang kedua. Oke, ini hanya memperlihatkan saja. Ini kita batalkan dulu. Ini batal. Kita akan coba login menggunakan akun yang kedua adalah akun PA untuk persetujuan NPD. Jadi ini sudah login menggunakan akun PA. Kita akan coba ke sama menu pengeluaran pengajuan NPD. Ini muncul NPD yang diajukan oleh PPTK. Langkahnya adalah tinggal kita melakukan persetujuan NPD. Masukkan tanggal sama tanggalnya, kemudian setuju sekarang. Selesai di akun PA. Selanjutnya kita akan logout dan login menggunakan akun bendahara. Nah, sekarang kita sudah login menggunakan akun bendahara, sama di menu pengeluaran, kemudian pengajuan NPD. Sama tadi caranya, tinggal kita validasi. Jadi ketika belum disetujui oleh PA itu tidak akan muncul di akun bendahara pengeluaran. Ini kita validasi, sama tadi tinggal masukkan tanggal, kemudian validasi sekarang. Oke, untuk tahapan NPD satu transaksi selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan TBP. Silakan login menggunakan akun bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Terus klik menu pengeluaran, kemudian TBP, UP atau GU. Klik tambah TBP. Pilih yang non-panjar sesuai dengan BKU yang kita buat. Non-panjar. Kemudian di sini yang terpilih otomatis adalah non-panjar. Jadi mungkin saya jelaskan di sini yang warna putih ini yang terpilih atau yang diseleksi. Jadi untuk transaksi yang kita input itu adalah non tunai atau transfer. Selanjutnya klik menu NPD, pilih dokumen ini. Kemudian masukkan tanggal 1 Februari sesuai dengan tanggal BKU. Kemudian ini otomatis masuk NPD yang telah kita buat. Selanjutnya kita cross check untuk BKU-nya.
Ini BKU-nya ada potongan pajak PPh 23. Jadi di aplikasi kita tambahkan potongan. Perlu perhatikan di sini yang terchecklist sekarang ini adalah potongan, jadi kita pilih yang pajak. Kemudian pilih jenis pajak PPh 23, masukkan ID billingnya. Tanggal sama dengan tanggal TBP kebetulan kwitansinya atau tanggal kode e-billing dan pembayaran NTPN-nya itu sama di tanggal yang sama. Jadi intinya disesuaikan dengan tanggal kapan kode e-billing itu dibuat atau kapan pajak itu dibayarkan. Masukkan NTPN-nya, tanggal sama nilainya. Oke, jika dalam satu kwitansi ada dua potongan atau dua pajak, silahkan ditambah pajak lain. Kebetulan untuk transaksi ini hanya PPh 23 kenanya, jadi kita setelah input nilai kita tutup saja. Dan muncul nilai potongan pajak yang dibebankan untuk TBP tersebut. Setelah itu silakan upload kwitansi. Jadi mungkin perlu saya jelaskan di sini, yang pertama untuk size kwitansi yang bisa diupload itu maksimal 700 kilobyte. Jadi ketika lebih dari 700 kilobyte itu akan error, dan errornya itu tidak terlalu jelas informasinya. Jadi pada intinya pada saat upload kwitansi itu maksimal 700 kilobyte. Kemudian susun transaksinya atau susun file uploadnya untuk memudahkan nanti mendeteksi file yang akan kita upload. Ini yang saya pilih yang nomor 2. Kemudian keterangannya. Untuk rekanannya bisa dipilih sesuai dengan data rekanan yang sudah kita input. Oke, pilih rekanan ini. Untuk kwitansi kita start dari 001 karena ini kwitansi 002. Jadi untuk register kwitansi silahkan disesuaikan saja, mau dilengkapi nomornya, bulannya, tahunnya misalnya, disesuaikan saja sesuai dengan format register kwitansi yang OPD masing-masing buat. Oke, kita cross check kembali mulai dari pemilihan transaksi non-tunai atau transfer, kemudian tanggalnya pilih NPD nomor 2, kemudian subkegiatan otomatis ngikut, kemudian nilai juga otomatis ngikut, kemudian kita input potongan. Nah, informasinya di sini untuk penginputan NPD itu per kwitansi yang kami sarankan, karena ini contohnya pada saat melakukan pembuatan TBP untuk nilai otomatis terinput sesuai dengan NPD yang diajukan oleh PPTK per nomor NPD. Jadi untuk penginputan NPD-nya itu per kwitansi yang kami sarankan. Karena kalau dalam satu NPD dua transaksi atau dua rekening atau dua kwitansi, nah kebetulan misalnya di kwitansi itu berbeda nama rekanannya, itu akan sulit kita menentukan rekanan pada saat kita akan melakukan pemilihan rekanan pada saat penginputan TBP. Jadi kesimpulan saya, untuk pembuatan NPD itu sebaiknya dibuat berdasarkan SPJ atau kwitansi atau per TBP. Itu informasinya mengenai penginputan NPD dan penginputan nilai TBP. Oke, setelah dianggap sudah oke semua, silahkan dikonfirmasi. Tambah sekarang. Dan ini sudah berhasil.
Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembuatan TBP, tahapan berikutnya adalah pembuatan LPJ. Jadi mungkin saat ini untuk pembuatan LPJ saya hanya menginformasikan karena di aplikasi SCPDRI ini untuk penginputan LPJ itu cukup satu. Jadi seluruh TBP yang kita input itu kita kumpulkan dulu, misalnya mulai dari nomor 1 sampai misalnya nomor 200 sekian atau berapapun itu TBP-nya, itu dikumpulkan dulu. Nanti untuk pembuatan LPJ-nya itu satu kali pembuatan. Ini saya coba contohkan tambah TBP. Nah, masukkan tanggal, dan tanggal LPJ itu dibuat berdasarkan tanggal paling terakhir transaksi yang diinput. Misalnya untuk transaksi Februari, misalnya kita akan tutup untuk di tanggal 29, maka tanggal pembuatan LPJ-nya itu dibuat per tanggal 29. Ini hanya contoh saja. Setelah itu silahkan dipilih TBP yang diinput. Jadi misalnya kalau ada 100, semuanya dipilih TBP-nya pada saat pembuatan LPJ. Jadi kesimpulannya 1 LPJ untuk semua transaksi TBP yang diinput pada periode tertentu. Misalnya untuk bulan Februari. Setelah itu disimpan. Ini saya tidak simpan karena masih ada transaksi yang mau diinput. Jadi saya hanya menjelaskan di sini karena setelah LPJ ini dibuat, kemudian diotorisasi, kemudian diverifikasi dan diotorisasi. Untuk saat ini aplikasi LPJ yang sudah dibuat itu tidak bisa dihapus. Jadi sebaiknya di sini mungkin saya hanya mengingatkan bahwa untuk pembuatan LPJ itu cukup satu nomor dibuat LPJ, kemudian dimasukkan seluruh TBP yang diinput. Karena arah daripada LPJ ini itu mengarah ke jumlah LPJ sejumlah dengan SPP yang akan kita buat. Misalnya kita buat satu LPJ, maka yang muncul satu SPP. Jika LPJ-nya dibuat 2, maka akan muncul 2 SPP, SPM, SP2DGU. Oke, mungkin itu mengenai penjelasan LPJ. Jadi untuk pembuatan LPJ saya tidak lanjutkan. Saya hanya menjelaskan secara singkat. Jadi setelah LPJ dibuat, silakan login ke akun PPK untuk melakukan verifikasi LPJ. Kemudian pengesahan LPJ untuk di akun PA. Selanjutnya kembali ke bendahara untuk melakukan pembuatan SPP SPNGU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai alur penginputan penatausahaan untuk proses pencairan BU pada aplikasi SCPDRI. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa di like, di komen, di share, kemudian di subscribe ketika dianggap video ini membantu teman-teman. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam hal proses pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.